Menko Pangan, Zulhas mengatakan salah satu Ya. alasan mengganti, pimpinan BGN adalah karena ditemukan pemborosan, ada tata kelola yang salah dan sebagainya. Kita, dengarkan dulu, pernyataan dari Menko Zulhas. Dan pada saat itu akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan ya diganti dengan manajemen yang baru istilah kita ya. Oleh karena itu perlu waktu penataan ya 1 bulan ya. Kalau 6 juta satu hari maka 1 bulan ada pengeluar lebih 1 triliun pemborosan. Berarti kalau 1 tahun berapa itu Bu? 12 triliun. Nah, ini yang maka perlu penataan untuk ditata agar bisa diperbaiki dan diselesaikan. Saya mau ke Mas Edi. Mas Edi, tadi kan clear tuh ya, mengatasnamakan Presiden, menyampaikan bahwa alasannya jelas, copot, kemudian ada tata kelola yang salah. Tetapi saya ingin bertanya, 1 bulan cukup ya untuk kerusakan yang begitu parah gitu kan, banyak sekali, atau Mas Edi mau menjelaskan seperti apa? Saya ingin mengistilahkan MBG ini ibaratnya sebuah bis besar. Bis besar, oke. Penumpangnya banyak. Berjalan sudah. Kadang-kadang jalannya ugal-ugalan sehingga ada yang muntah. Gitu. Ya. Yang jarak jauh, jarak dekat, bayarnya tetap sama 6 juta. Gitu. Nah, sehingga akhirnya perlu dilakukan evaluasi. Setelah begitu banyak masukan dari masyarakat. Masyarakat memberikan masukan, pemerintah mendengar, pemerintah merespons. Ya. Caranya gimana? Kita moratorium dulu. Kita hentikan dulu pembangunan SPPG. Bahkan saat ini sudah tercatat ada 7.000 unauthorized SPPG yang menyebabkan kerugian disampaikan Pak Zulhas 1 triliun per bulan. Nah, di samping itu juga kemudian insentif mau yang kemudian memberikan makan bergizi gratis untuk 2.000 anak, 1.500 anak, 500 anak tetap dibayar 6 juta per hari. Insentif itu harus evaluasi. Ya. Dihentikan Mas. Ya, Sudah dihentikan. Dihentikan. nah, kemudian termasuk juga bagi yang sekarang ini misalnya 8 juta, ada 8 juta penerima yang salah. Jadi ibaratnya penumpang, ya ini dikurang-kurangin semuanya. Yang 8 juta dikurangin, turun gitu. Ya. Itu penghematannya sendiri 25 triliun. Ya. Nah, sehingga masa ini dilakukan waktunya cukup untuk melakukan 2 hal. Di hulu kita lakukan penataan. Di hilir kita lakukan penguatan pengawasan. Ya. Nah, jadi agar program ini yang manfaatnya dirasakan, dan saya tadi bicara mengenai empirical evidence, di dapil saya ada 1.050.000 penerima MBG, ada 450 SPPG. Empirical evidence dari 22 SPPG yang saya datangi, semua yang membutuhkan. Bahkan sekolah yang sempat terkena kejadian keracunan, itu pun mereka tetap membutuhkan. Permasalahannya satu, kualitasnya perbaiki, jangan sampai terjadi lagi permasalahan seperti, jangan sampai ada terlambatan, jangan sampai keracunan dan lain-lain. Tetapi overall program ini dibutuhkan. Program ini merupakan salah satu program yang ditunggu oleh anak-anak di sekolah, tetapi memang kita akui perlu penyempurnaan. Jadi overhaul ini yang dilakukan, bus ini berhenti dulu, overhaul dulu, supaya apa? Nantinya bisa melaju lebih baik lagi. Penumpang diangkut betul-betul mereka-mereka yang memang layak. Persoalannya 1 bulan cukup. Ini kan Rasanya, atau mungkin Pak Zul cuma sekedar memberikan dulu sementara, tapi nanti perlu kajian mendalam. Bahkan nggak? saya Silakan. Mungkin saya tambah. Perbaikan dan evaluasi termasuk moratorium. Ya. Itu akan dilakukan sampai akhir tahun. Jadi sampai akhir tahun 2026 ini tidak akan ada lagi Tambahan SPPG. Yang ada adalah evaluasi besar-besaran. Oke, saya kembalikan ke Mas Edi. Mas Edi ingin melanjutkan apa? Ya, jadi menurut saya memang hari ini kita memang harus melakukan penataan, audit yang perlu diaudit, ya, yang sekarang ini merasa bahwa SPPG-nya itu tidak bekerja dengan baik, ugal-ugalan, terlambat pengiriman dan lain-lain, wajib untuk bisa kemudian dilakukan evaluasi terhadap SPPG tersebut. Nah, setelah itu pada saat dilaksanakan kembali harus diperketat aspek pengawasannya.